Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Sorry ya cuy, gue telat upload karena lagi kenok ya guys ya, atau demam. Ya pengen rasanya buat surat warisan Master Huyan Bu ya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallowed Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya. Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, yuk push like biar video ini muncul di beranda utama ya guys ya. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Lo Feng sampai di planet Fajar Merah, terlihat Dylan dan para anggotanya mengawal Lo Feng untuk turun dari kapal alam semesta yang mendarat di stasiun perusahaan semesta virtual yang ada di planet ini. Di saat melihat kapal alam semesta Lo Feng, tampak seluruh pejuang Unding Skuadron Pagoda Tanduk Emas terkejut, karena ini benar-benar kapal alam semesta kelas F. Ini disebabkan menurut informasinya hanya pejuang level Unding Emperor dari ras Tanduk Emas saja yang dapat memiliki kapal sekelas ini. Sedangkan untuk level Unding General dan King, mereka hanya dapat memimpikannya saja. Dengan begitulah mereka sangat terkejut ketika Lo Feng memiliki kapal kelas F ini. Bagaimana tidak? Ras Tanduk Emas bisa dibilang numpang sebagai pekerja di ras manusia dan sumber daya mereka terbatas. Seluruh pejuang skuadron Pagoda Tanduk Emas yang dipimpin oleh tetua Funky membungkuk memberi hormat kepada Lo Feng. Melihat itu, Lo Feng tersenyum dan mengatakan tidak perlu sesopan itu. DJ Funky Remake. Lo Feng juga menanyakan kepada Funky, tampaknya ada anggota tambahan di dalam skuadron Pagoda Tanduk Emas. Mendengar itu, Funky menjelaskan bahwa memang benar ada satu tambahan anak muda. Ia adalah Kasna dan belum pernah keluar untuk mencari pengalaman. Maka dari itu, Funky membawanya untuk menambahkan pengalaman dari Kasna. Baiklah. Kasna senang bertemu denganmu, ucap Lo Feng tersenyum. Kasna meresponnya dan membalas perkataan Lo Feng. Menurut informasinya, kecerdasan ras Tanduk Emas sangatlah terbelakang. Ini disebabkan meskipun mereka berada di level Tuan Domain dan Tuan Sektor, namun kecerdasan mereka hanya setara dengan manusia normal yang tidak mengerti tentang bela diri. Maka dari itu, tingkah laku mereka agak sedikit berbeda. Kemudian mereka membahas detail misinya di dalam sebuah aula. Karena Funky sudah mengetahui bahwa ada dua orang pejuang level Unding yang harus dihadapi di dalam misi ini, maka dari itulah, setelah melakukan pembicaraan bersama, skuadron Pagoda Tanduk Emas akan mengirimkan 7 pejuang Unding General mereka yang dipimpin oleh satu Unding Emperor, yaitu Funky. Dengan begitu, 4 Unding akan berhadapan dengan Yao Hai dan 4 lagi berhadapan dengan Jeffrey. Funky juga mengatakan kepada Lo Feng bahwa mereka akan memberikan hasil yang terbaik di dalam misi ini dengan mengekil kedua pejuang Unding tersebut. Mendengar itu, Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Lo Feng juga mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi, maka mereka semua harus bertindak sesuai kondisi. Dan satu hal lagi, Lo Feng meminta seluruh skuadron Pagoda Tanduk Emas dapat mendengarkan perintahnya dan tidak ada gerakan tambahan lain sambil menatap ke arah Kasna. Mendengar itu, seluruh skuadron Tanduk Emas menganggukkan kepala mereka. Setelah itu, mereka semua segera berangkat menggunakan 2 kapal yang berbeda menuju ke dunia bawah fantasi.
Di saat di dalam perjalanan, Lo Feng memasukkan setengah kesadarannya ke dunia virtual dan menuju ke wilayah udara purba atau alam rahasia primal untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Yao Hai dan Jeffrey ke salah satu anggotanya. Menurut informasi yang disampaikan oleh seorang anggota, Jeffrey saat ini berada di planet ibu kota, sedangkan Yao Hai belum ditemukan. Menurut perkiraan, ia saat ini berada di dunia dewanya. Mengetahui itu, Lo Feng mengerutkan keningnya. Ia tidak membiarkan itu terjadi. Jika keberadaan Yao Hai belum ditemukan dan ia berada di dunia dewanya, ia akan dapat berteleportasi ke berbagai tempat menggunakan dunia dewanya dan akan sulit untuk mencarinya. Dengan begitu, Lo Feng lebih menekankan kembali ke anggotanya tersebut selama 3 hari untuk mencari lebih detail informasi keberadaan Yao Hai. "Jangan marah, ini normal," ucap Babata. Dikatakan, perusahaan semesta virtual memang memiliki berbagai macam informasi dan menangani masalah lain. Dengan begitu, mereka cukup sibuk untuk berusaha sekuat tenaga dalam mencari keberadaan Yao Hai. Maka dari itu, informasi yang Lo Feng dapatkan belum terlalu lengkap. Sebenarnya bagi perusahaan semesta virtual mencari keberadaan Yao Hai sangatlah mudah. Namun, mereka tidak ingin mengeluarkan uang dan energi lebih untuk mencarinya. Dengan begitu, Lo Feng cukup kesal dengan keadaan ini dan memaksa agar keberadaan Yao Hai segera ditemukan. Singkat cerita, 3 hari kemudian, saat ini Lo Feng dan penjaganya skuadron Pagoda Tanduk Emas dan tentara ke-9 kolektif telah terbang bersama, dan mereka berhenti di sekitar jarak 1200 tahun cahaya dari kerajaan dunia bawah fantasi. Ketika ada peluang muncul, mereka akan segera menggunakan teleportasi dan langsung masuk ke dalam planet ibu kota kerajaan tersebut. Saat itu terjadi, sudah pasti war akan berlangsung. Pada saat ini, pasukan tentara ke-9 kolektif mengirimkan 1 pejuang unding general, 30 unding biasa, 3.000 tuan sektor, 30.000 tuan domain, dan 300.000 level universe. Dan mereka saat ini tengah bersiap dalam menjalankan misi mereka kali ini. Di sisi Lo Feng, ketika ia sedang menunggu informasi keberadaan Yao Hai dan mengerutkan alisnya, tiba-tiba Babata memberitahu bahwa perusahaan semesta virtual telah mengirimkan sebuah pesan. Ketika melihat isi pesan itu, Lo Feng segera tersenyum dan pergi bersama Dylan ke dalam ruang kendali kapal. Di dalam ruang kendali kapal semesta milik Lo Feng sudah berdiri pemimpin di setiap masing-masing skuad. Melihat senyuman tipis Lo Feng, Funky dan pemimpin tentara ke-9 kolektif menebak bahwa Lo Feng mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Kemudian Lo Feng mengatakan kepada semuanya bahwa Yao Hai saat ini berada di planet ibu kota dan sedang mengadakan sebuah acara pesta. Mendengar itu, DJ Funky Remake dan pemimpin tentara ke-9 kolektif bersemangat. "Haha, itu bagus sekali," ucap pemimpin tentara ke-9. Kemudian Lo Feng memerintahkan kepada tentara ke-9 untuk membagi skuad mereka menjadi 30 kelompok kapal antar bintang dan bergerak di belakang kapalnya. Mendengar itu, pemimpin tentara ke-9 kolektif segera memerintahkan anggotanya, dan mereka semua pun masuk ke dalam kerajaan dunia bawah menggunakan teleportasi. Di sisi ibu kota pusat kerajaan dunia bawah, terlihat saat ini sedang mengadakan sebuah acara pesta, dan di dalamnya terdapat banyak pejuang yang bersenang-senang satu sama lain. Di kejauhan pada saat ini, Lo Feng dan anggota misinya telah sampai. "Yang mulia, lihatlah, itu adalah ibu kota kerajaan dunia bawah," ucap Dylan. Mendengar itu, Lo Feng tampak bersemangat. "Hah, ini benar-benar ibu kota yang indah. Namun sayang sebentar lagi akan hilang," ucap Lo Feng tersenyum dingin. Kemudian Lo Feng memanggil Funky dan memerintahkan sekuatnya tanduk emas untuk sebentar lagi bergerak.
Lo Feng berharap dengan keseluruhan skuad ini dapat menjatuhkan Yao Hai dan Jeffrey. Dan ketika adu mekanik berlangsung, Lo Feng berharap kepada skuad tanduk emas untuk membiarkan penduduk biasa. Dimengerti, ucap Funky. Lalu Lo Feng memerintahkan kepada tentara ke-9 kolektif untuk mengelilingi ibu kota kerajaan ini dan hancurkan semua kapal alam semesta yang hendak kabur. Karena ia tahu keseluruhan faksi dari kedua unding tersebut sedang berada di acara pesta itu. Mendengar itu, mereka semua segera bergerak sesuai instruksi dan tidak lupa pula untuk merekamkan siaran langsungnya. Dengan begitu, perusahaan semesta virtual akan mendapatkan seluruhan war ini dan bukti sah dalam menjalankan misinya. Sedangkan Lo Feng, ia saat ini akan melihat keseluruhan warnya di ruang angkasa. Lah, malah jadi viewer si Mang Lo Feng ya guys ya. Kirain join war. Hedeh. Oke, sudah dimulai, ucap Lo Feng menonton siaran langsungnya. Di sisi acara pesta pada saat ini terlihat seorang pejuang tiba yang didampingi oleh muridnya beserta penjaganya. Pejuang ini memasuki pesta yang bahkan membuat pejuang lain merasakan tekanan. Ia adalah raja dari kerajaan dunia bawah atau bisa dibilang sebagai leluhur kerajaan dunia bawah, Yao Hai. Nah, mimin ralat ya guys ya, ternyata yang merupakan murid ialah Jeffrey. Dan Yao Hai adalah gurunya yang memiliki kekuatan di level Unding King. Ketika Yao Hai sedang berbicara di acara pesta ini, tiba-tiba ia berhenti dan merasakan hawa kehadiran Unding lain. Begitu juga dengan muridnya Jeffrey dan penjaganya. Yao Hai dan Jeffrey beserta penjaganya mengerutkan kening. Ini adalah tindakan yang tidak sopan. Dikatakan jika seorang pejuang level unding merasakan energi dewa yang besar dari unding lain, maka itu merupakan sikap yang tidak sopan. Akan tetapi yang membuat Yao Hai bingung bahwa energi dewa ini bukan berasal dari pejuang manusia, melainkan dari ras lain. Dengan begitu Yao Hai memperlihatkan senyuman tipis dan bergerak ke arah sumber energi dewa tersebut. Ia saat ini memperlihatkan sisi kepahlawannya kepada penduduknya, bahwa saat ini ia adalah pemimpin yang melindungi umat manusia dari invasi ras lain, padahal ialah yang merupakan mata-mata dari ras klan serangga. Kemudian ketika Yao Hai dan muridnya beserta penjaganya mencari sumber energi dewa, ia segera terkejut karena ada satu serangan dari Funky yang menerjang ke arah mereka. Melihat itu, Yao Hai berteriak, "Emperor," ucapnya. Satu serangan tersebut berasal dari godam besar yang menerjang ke arah Yao Hai. Dengan begitu Yao Hai melepaskan tinjuannya dan duar. Mereka pun mulai adu mekanik di Geisha. Tidak seperti sebelumnya, pada saat ini ialah pertarungan antar pejuang Unding. Dengan sekali bentrokan saja ruang dan kota bahkan retak dan hancur. Teriakan ada di mana-mana yang berasal dari pejuang wanita muda. Tidak hanya itu, bahkan kebanyakan pejuang level universe dan tuan domain tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal mereka hanya terkena percikan dari adu mekanik ini. Beberapa saat kemudian ketika berhadapan dengan Funky yang merupakan pejuang level Unding Emperor, keadaan Yao Hai tidak diuntungkan. Di saat Yao Hai lengah, DJ Funky Remake berhasil menjatuhkannya. Melihat itu Jeffrey marah dan berteriak, "Guru!" Meskipun tubuhnya bonyok, Yao Hai masih dapat mereformasi ulang tubuhnya tersebut. Inilah yang tersulit ketika mengekil seorang pejuang level Unding. Jika dunia dewa mereka masih ada, maka mereka akan sulit untuk di-kill. Funky beradu WhatsApp dengan Yao Hai. Jeffrey berhadapan dengan keempat unding tanduk emas, dan 3 unding sekuat tanduk emas lain berhadapan dengan penjaga dari Yao Hai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ras tanduk emas memang memiliki kekuatan yang tidak terlalu besar. Meskipun mereka berlevel unding emperor seperti Funky, ia hanya dapat bersaing dan menekan dengan pejuang level unding king ras manusia.
Jika menghadapi sesama emperor, sudah dipastikan Fang Qi akan lost track ya guys ya. Nah, maka dari itulah membutuhkan pejuang Undi Ying lebih untuk berhadapan dengan Jeffrey dan penjaganya Yao Hai. Kekuatan hukum asal alam semesta berserakan di mana-mana. Ini menandakan bahwa ada lebih dari satu Undi Ying yang sedang beradu mekanik. Ternyata penjaga Yao Hai yang bernama Long Chier dan sekuat tanduk emas hanya bersandiwara. Mereka sebelumnya memang beradu mekanik, namun Long Chier hanya bersandiwara saja. Padahal ia sudah mengetahui bahwa Yao Hai dan muridnya lah yang mengkhianati manusia. Sehingga sekuat tanduk emas yang menyerang Long Chier sebelumnya menyerang ke arah Jeffrey. Tidak hanya itu, Long Chier juga melesat ke arah Jeffrey. Jeffrey sangat marah ketika melihat Long Chier membalik menyerangnya. Namun karena kekuatan Undi Ying Jeffrey masih belum sempurna, dengan begitu ia dapat dengan mudah di-kill oleh Long Chier bersamaan dengan Undi Ying sekuat tanduk emas. Melihat itu, Lo Feng terkejut karena pejuang Undi Ying dapat dieliminasi semudah itu. Menurut perkataan Dylan, Jeffrey masih belum sempurna dalam mengembangkan dunia dewanya. Tidak hanya itu, Long Chier merupakan unding general yang ahli dalam hukum asal waktu dan cahaya. Ketika kekuatan hukum asal ini dikombinasikan, maka akan sangat mudah mengkill seorang unding. Hukum asal cahaya dapat memurnikan sesuatu, sedangkan hukum asal waktu dapat mengeliminasi. Dengan kombinasi tersebut, maka sudah dipastikan Jeffrey dapat di-kill dengan mudahnya. Sedangkan untuk Yao Hai mengekillnya jauh lebih sulit. Ini dikarenakan Yao Hai berada di level Undi Ying King. Dan tentunya ada beberapa cara untuk mengekillnya. Pertama, menghancurkan dunia dewanya. Kedua, menggunakan teknik jiwa untuk menghancurkan jiwanya. Ketiga, melebur atau memurnikannya menjadi ketiadaan. Karena Fang Qi tidak mahir dalam teknik jiwa dan sangat susah untuk mencari dunia dewanya, maka dari itulah cara ketiga adalah yang paling sempurna untuk dilakukan Fang Qi saat ini. Dikatakan pejuang level Undi Ying biasa dan general jika mereka belum menyempurnakan dunia dewa. Sel-sel yang ada di tubuh mereka belum sempurna, sehingga ketika dihancurkan berkali-kali, maka mudah saja untuk mengekillnya. Dan ini berbeda dengan pejuang level unding general sempurna dan Undi Ying King. Seluruh tubuh mereka sempurna, bahkan dihancurkan ribuan kali bakalan tetap kembali seperti semula. Dengan begitulah diperlukan teknik jiwa. Jika jiwa seorang Undi Ying diincar, maka jiwa tersebut akan rusak dan lama-kelamaan unding tersebut akan meninggal secara alami. Dan begitulah yang terjadi pada Master Huyanbo saat dulu. Ia dihajar dan dikejar oleh seorang pejuang level Undi Ying King. Akan tetapi untuk melakukan serangan jiwa memerlukan kekuatan yang melebihi lawan. Lalu melatih teknik jiwa sangatlah sulit. Kemudian di sisi Yao Hai, pada saat ini tubuhnya sudah berkali-kali mengalami reformasi dan terus melakukan adu mekanik dengan DJ Fang Qi Remake beserta anggotanya yang lain. Namun di saat sudah benar-benar kelelahan dan energi dewanya menipis, Yao Hai berteriak dengan keras dan terlihat kristal hijau yang berada di dahinya bersinar. Melihat itu, Lo Feng, Dylan, DJ Fang Qi dan pemimpin tentara ke-9 kolektif terkejut. Itu adalah teknik jiwa dari ras klan serangga, ucap Dylan. Akan tetapi DJ Fang Qi Remake beserta anggotanya tidak berhenti. Mereka terus memberikan elusan lembut kepada Yao Hai, elus-elus tapi bonyok. Sehingga di saat energi dewa dari Yao Hai menipis dan tidak dapat mereformasi ulang tubuhnya, akhirnya tubuh Yao Hai dimurnikan menjadi ketiadaan. Haha, selamat yang mulia, akhirnya Yao Hai berhasil disingkirkan, ucap pemimpin tentara ke-9 kolektif. Mendengar itu, Lo Feng tersenyum dan memerintahkan kepada tentara ke-9 kolektif untuk mengekill seluruh faksi yang dipimpin oleh Yao Hai sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya?
Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jika ada saran dan tanggapan lain, kalian kirim di kolom komentar. Oke, sekali lagi gue ucapin maaf ya coy, gue tidak ada upload akhir-akhir ini karena ya sumpah lagi demam cok. Aduh, demam cowok berbeda dengan demamnya cewek guys ya. Pengen rasanya nulis surat warisan tapi tidak ada warisan seperti Master Huyanbo. Oke, bye bye.